dipercaya dan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya. Ini sekarang kita lagi dalam perjalanan mengirim ke Mitra Madiun dan Ponorogo. Lah di perjalanan ini tadi sempat bel-belan sama teman kita, teman baru ya teman-teman. Sebenarnya teman lama dulu sebagai petani Lombok, kemudian ada sampingan 12 ekor itu beternak sapi. Ini namanya Pak Har. Ini Pak Har dari Nganjuk. Beliaunya telepon pengen belajar domba. Pengen belajar domba iki urip toh? Ya, pengen belajar domba. Lah terus domba yang perlu awali opo gitu. Lah ini kebetulan kemarin juga banyak sekali dan bebek sekali ya teman-teman ya, yang tanya-tanya di baik-baik WA, Instagram, terus YouTube, kantor pos, Veximil, Besel, Western Union itu. Tuh, bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang perlu ditempuh ya apa? Nah, itu loh. Yang jelas yang kita bahas di sini di luar uang ya teman-teman ya. Di luar uang. Jadi teknis bagaimana peternakan domba itu bisa berjalan dengan lancar. Itu berarti manajemen peternakan setelah punya ternak masuknya poinnya, sama bagaimana cara agar untung gitu loh, agar untung. Terus untuk pemula gitu, untuk pemula yang perlu diketahui yang pertama adalah, kalau ini dari pengalaman saya pribadi itu adalah efisiensi modal. Jadi misal ada budget ada 50 juta, misal ada budget 50 juta, di luar kandang 50 juta itu adalah budget untuk membeli domba ya, 50 juta. Kemudian apa domba yang harus dipilih untuk awal-awal itu? Nah ini kriterianya dombanya ya, bagi teman-teman yang belum pernah atau baru awal sekali ternak domba intinya ya, nggak ternak bekecot ya sembarang wis. Ternak domba ya, itu pertama yang dipilih adalah intinya kan nek pemula jangan sampai ada masalah-masalah sing intinya datang secara beruntun gitu. Jadi pertama pemilihan bibit yang bagaimana, yang sudah survive intinya. Kenapa kalau sudah survive? Karena itu nanti akan menekan ya tingkat mortalitas intinya gitu. Tingkat mortalitas. Selain tingkat mortalitas, survive itu nanti juga berpengaruh dengan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita pilih seekonomis mungkin. Contoh ya, seekonomis mungkin ini tidak semurah mungkin loh. Jadi kita terjangkau, kita bisa membeli, tapi fungsinya itu yontok ngono loh. Ojo, wis tak tukokne cempe umur 2 hari untuk 500 ngono ojo. Regane 200.000-an ngono misalnya. Jangan. Jadi pemilihannya lek bisa itu dere itu istilahnya masa dimana setelah lepas sapi, gitu. Antara lepas sapi dan siap kawin, Lah, jangan lepas sapi tet di tuku, bahaya. Karena kenapa? Ketika lepas sapi tet rodok dawa, yang terjadi adalah mereka ada beberapa kali adaptasi. Yaitu adaptasi pisah dengan induk yang jadinya yang pertama sebagai anak yatim, mereka menjadi anak yatim piatu. Itu. Adik-adik yatim piatu. Jadi mereka harus berlatih untuk mandiri. Itu adaptasi koloni namanya. Yang kedua, adaptasi pakan. Sing biasanya ngenyot, mentil, nyusu induke, dia kudu mangan dhewe. Pakan yang kita sediakan sebagai peternak hebat ya. Dan minum sendiri, makan sendiri, tidak bagi-bagi lah itu. Dia harus berlatih itu. Jadi mangan, ngombe dhewe, turu dhewe. Dari situ. Jadi semua dhewe. Yatim piatu. Itu. Jadi dia ada adaptasi, ada masa transisi. Biasanya dia itu galau, merasa masa depan suram, terus apatis.
pesimis gitu untuk menghadapi hidup. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, gak dongeng gitu. Jadi biaya waktu, akhirnya kan dia wis iso survive. Oh gila, aku wis hebat iki saiki. Iku biasanya di umur 5 bulanan. 5 bulanan wis ketoto, baik koloni, rumen, kabeh, terus imunnya juga wis bagus. Nah, kita beli di situ. Beli di situ siapan kawin. Itu yang kita beli pertama itu yang namanya yang ekonomis terjangkau dan duitnya sudah diakeh. Itu nanti kita mendapat proses, kan ada beberapa fase, itu proses pembesaran sampai siap kawin, dimana kita diharapkan untuk misalnya dapat kurus gitu, kurus yang kurang nutrisi bukan karena penyakit ya, itu nanti kita flushing, kita gemuk nih, digemuk no jebret, nanti 8 bulan sudah siap dibuntingi. Lah terus banyak ya sing tanya, sebenarnya domba itu wis iso bunting kapan lah? Lah itu loh, pertanyaannya iso bunting kapan? Berarti secara alami lek domba itu sebenarnya 6 bulan itu wis iso bunting. Cuma terlalu muda dan belia gitu loh. Dia akan kehilangan masa-masa kecil untuk masa-masa muda untuk berkarir gitu loh. Pernikahan dini. Sehingga nanti kalau gede terjadi perceraian, mereka bingung gitu loh. Wes terlalu dini. Jadi itu ada kematangan di reproduksi 6 bulan itu, tapi belum kematangan di rahim. Lah, kenapa kok pilih 8 bulan nanti? 8 bulan itu mau karena ini tak ceritanya, proses bunting kan ono 5 bulan tuh. Proses bunting 5 bulan, anggapnya proses pacaran, ngilik-ngilik, nyebuli kuping, dolanan nudel itu mentok-mentoknya 2 bulan. Atau langsung jadi, misalnya langsung dewes, wah aku tak kau kawin saja, biar beteng saja, misalnya gitu, mendukung program breeding misalnya, kui kan nak 8 bulan tambah 5, itu 13 bulan, jadi dia beranak pertama itu wis di atas 1 tahun gitu. Itu wis bagus, itu peternak seneng, dombanya yo pres, itu wis di garis aman gitu loh teman-teman, wis di garis aman. Terus misalnya mundur-mundurnya lah iso 10. Jadi ben gak jadi di proses di bawah 1 tahun iki mau, dari proses pendewasaan sing 6 bulan iku mau reproduksi nih, jaraknya gak terlalu adoh, gak terlalu jauh gitu loh. Dia iso bunting, iso beranak, gak terlalu tua, gak terlalu muda. Dia tadi hitungannya pasti pas. Kita nanti beli bensin di Pertamina pasti pas gitu loh. Jadi domba pun ya gitu, pasti pas. Jadi itu pemilihan kedua, kalau kita memilih bunting juga bisa. Jadi kemungkinan ya, kalau saya kan ada nih proses jual bunting gitu, kemungkinan rata-rata bunting paling tua ya 2 bulan, paling muda 1 bulan. Proses pembuntingan biasanya terjadi 2 bulan ya. Teman-teman yang sudah inden itu kan hafal sama Ferris Farm, 2 bulan ngenten ini itu. Karena kenapa? Prosesnya itu tadi 2 kali siklus birahi, itu sekitar 30 hari, dan sing 1 bulan untuk intinya konfirmasi bahwa apa domba betina itu aduh bener-bener bunting, kejeglong ya teman-teman. Saya kira rada fokus saat ini balane kok meteor garden teman-teman, pecahan batu meteor iki kayak zaman Majapahit iki di kerajaan Kutai Tarumanegara. Wis mau bunting wis mana jebret etek ya toh. Tak ceritani sih iki sebagai pengetahuan umum. Mari ku mana ya toh, setelah 5 bulan bunting mana lek konangan ya dipisah dari koloni. Karena kenapa? Bahayane iki lho, bahayane kan lek domba mana jebret mboke roh lek iku anake. Tapi lek pas anak goleki susu wis diwawur. Pokoknya nek didilat dinyot ya iku. Mbok engko uli-uli bensin apa-apa wis disikat kabeh ngono lho teman-teman. Dadi induk-induk nak ndek kono kumpul dhek akan menyoti sembarang-barang, mbok ngenyot udel sikil tungkap, gitok bathuk kok kabeh dinyot. Lah cuma kan ada beberapa hewan ya toh sing gak seneng. Maksudnya teritorialnya dhuwur, gengsi dhuwur, dinyot kerih sikat.
tongkat, sikut, elbow, piting. Jadi saya berbahaya itu ketika anak berlatih mencari cucu. Mencari cucu gue mau deh rada bahaya lek misalnya keliru mencolok kepada induk yang bukan induknya pentil yang bukan pentil induknya, itu biasanya disikat. Jadi lek misalnya ketahuan setelah selesai proses beranak indang dipisah beres seret bar kui wes pastikan di antiseptik untuk pusere ya ta, di antiseptik wis sembarang, wis antiseptik iodin tetek bengek pokoknya iku di antiseptik cekno iku kan reget to mesti. Dadi kuman-kuman ku gak mlebu ndek awake si cempe, minimal preventif untuk bakteri masuk, terutama tetanus ya teman-teman ya. Itu paling bahaya. Itu nanti ada penyakit yang namanya gajahan kalau zaman dulu. Bukan wedusen ya, walaupun ini wedus tapi penyakitnya namanya gajahan. Itu kowak aku nyeketer jekingkeng wis gak iso obah, lek obah ngedeni bocah malah niku. Wis iku. Terus mari kuwi induke. Lah untuk treatment induke setelah beranak iku disuntik antibiotik. Karena mesti ono luka toh, itu bar rahim ditempeli anaknya kan mesti ada luka. Ya temanku tadi Lek Marjo itu ono luka, suntik antibiotik sama disuntik vitamin AD3E. Jangan lupa kalau ada juga yang disuntik ATP alias adenosin trifosfat, itu untuk mengembalikan energi seperti itu. Jadi energi jebret wes balik deh kuat ngadeg nyusu beres. Lah kalau beberapa juga ada kasus di mana ari-ari ini atau apa ya namanya, ari-ari ya bang bahasa Indonesia nih tuh, ari-ari itu gak keluar atau lama keluar, itu kita juga ada obatnya namanya, biasanya lah merek ya wes langsung merek gak apa-apa wes bodendos bora urusanmu wes ku intrasin itu isinya hormon oksitosin, itu diperangsang hormon kebahagiaan teman-teman, perangsang cekno area-area cepat metu, anaknya cepat metu, susunya cepat bancar wis itu. Wes mari tek mari kabeh kuwi ya engko lek ana sing kleru takono rek aja isin-isin. Wes ya sak minggu wis mulai berlatih mangan disediani namanya Grip Fit. Iku cepakno pakan cempe iku sing gak iso dijangkau induk karo dijangkau. Wis pokok bolo-boloe sing iso jangkau cuma cempe tok iku lho. Kowe seminggu iki wis dikumpulne ceritane. Iku mau 3 dina dipisah wis. Wis pinter mlaku tek-tek blayon layangan, nekeran, renang gitu. Wis pinter dicampur mbek temen-temene. Terus campur. Setelah dicampur apa mau? Oh iya. Dikai makanan teman-teman, kayak makanan kuwi mau. Lah biasanya setelah beranak iku 1,5 bulan atau 45 hari biasanya induk sudah minta kawin. Nanti dulu kondisi anaknya udah bagus, kawin kan nggak apa-apa. Lihat di perutnya, ya kan kadang ada yang sakit. Ini tadi di rumah juga ada yang sakit minggat tadi teman-teman. Tuh wis bagus langsung kawin guys, gak kesuwen. Jadi interval lembing nanti bisa dihitung 8 bulan sekali itu wis kawin, 8 bulan sekali beranak gitu loh. Gitu. Jadi dalam 2 tahun itu beranak bunting 4 kali, beranak 3 kali dalam 2 tahun. Gue ya teman-teman ya. Terus di tahun terakhir atau menginjak maut terakhir tahun kedua iki yo, iku anak yang pertama mau wis bunting. Iki yang betina loh teman-teman. Gue yang jantan juga bunting rek, wis membuntingi kuwi mau. Wes tetek bengek to. Gue mau pemilihan, gue balik ning anu mau nah ya. Iki maju terus ya, gak usah bolak-balik. Bingung gue. Wes mari ku kan proses pemisahan kayak mau balik sini awal ya, tak ceritani ya. Dan proses penggemukan untuk disiapkan dikawin itu tadi. Lah, saiki milih carane milih. Wes iki mau bukan pengetahuan umum wis entuk awakmu wis mbok bolan baleni ping 500 sampai 7 juta menit gak masalah wes ya. Saiki poine milih. Ki aku ono duit. Aku lek milih bunting, tuku bunting gitu. 50 juta mo ya. Bunting piro? Aja ditukokne bunting kabeh. Engko pas donge bar manak butuh lanang bingung ngono lho. Ngetokne dhuwit maneh, njuk jatah tuku lombok, tuku brambang maneh, tukaran mbek bojo maneh. Kuwi mau jatah ki tuku rinso, tuku
daya entek kuwi mau ya. Jadi pertama tuku bunting. Mari kan tuku bunting 5 misalnya orang 2,5 juta ya. Berarti kan 2,5 juta. Mari ngono tuku pejantan muda. Lah pejantan muda ini dengan harapan nanti setelah beranak atau bunting anggapnya petang wulan. Terus lepas HP saulan setengah atau di full ke pisan untuk awal-awal 3 wulan 7 wulan. Jadi kita membeli pejantan sing usia 5 bulan dengan harga 2,5 sampai 3 juta iku mau. Iku pas donge lepas HP wis iso ngawin. Enak to? Pas donge lepas HP wis iso ngawin. Itik dolanan udel wis lincah minggu. Wis kan umure setahun 5 wulan tambah 7, 12 wisane to. 12 bulan adalah 1 tahun. Aman. Wes iso ngawin. Lah sing liyane lek pengen ning burine ya ana. Iya to lek jantane cilik lagi mau ya berarti wedoke ya 5 wulanan. Minggu iso entuk akeh. Jadi pas ngawin kok iso gak ngawin 5 iku mau tok. Iku mau misale 2,5 tambah 3 juta kan 15,5 ongkir 500 wis genep 16 ya to. 34 gitu. 34 tukane doro-doro. 5 wulanan ya to. 5 wulanan wis dianggep regane 17 juta 1 juta 700 wis entuk 20 wedhus selawe 26 karo lanange plus mana di tahun depan itu sing 5 mau wis 30 lho 50 juta tok piye direalisasike saiki opo tak kirimi nomor rekening penak wis to kuwi mau lah kuwi lek milih bunting dadi dhewe iki aja nyalahno waktu dadi awake dhewe iki kerja sama mbek waktu dadi lek pas bunting gandengane mbek opo ya lek lanang mesti mbek wedok tapi kan lek misalnya kita beli bunting terus beli jantan pemene wis siap kawin ya kuwi kok dhek ngodo pas orgasme kleru rek pas ini apa ya birahi ya pas birahi ini lah aku ya teman-teman ya kuwi mau pas birahi dhek ngawur lek gak keturutan masa arep ngawin tembok ngawin kandang ngawin palungan nek tikus lewat dikawin kan ya gak mungkin kan ya mesti wedoke kuwi mau lek gak gelem diseruduk kuwi mau rugi to makanine rugi gak ono sing dikawin terus ono kerugian-kerugian lain yang mengikuti jadi dhewe lah iso efisiensi budget wis lek masalah duit engko pikiran dhewe teman-teman lah iku mau sebagai contoh-contoh iku mau dadi modal itu gak hanya melulu uangnya eksekutor dadi modal ya wis pengetahuan iki mau jadi dhewe setate aja sampai kleru sik pondasine kudu kuat di semen dicor di slope kayak watu kayak sembarang-barang kuwi mau wis ya ku mau lah terus wis tahun pertama wis jelas untuk pembelajaran survival iku mau umur 5 bulan mau wis hebat ya ta budal wis saiki wis tenang wis langsung hubungi ya Paris Pak pirang menit iki San mosok 20 18 yes. Diakhiri dulu saya engko lek misale ono pertanyaan ku tak bahas pas kirim-kirim ning Blitar apa kirim-kirim serindel teman-teman jadi salah. Wis semoga bermanfaat. Iku mau wis kan wis lengkap ya sampai interval apa lembing sembarang interval bakul barang. Lah engko untuk masalah penjual kita bahas di video berikutnya. Iki 18 menit ya dhewe rung masuk to iki sampean. Wis aku doakan iki sampai Madiun sampai pulang kembali selamat. Kalian juga tak doakan semua hajatnya wis terkabul, amin. Al-Fatihah di hati sendiri ya, amin. Wis kuwi assalamualaikum, terima kasih banyak dan terima kasih Bebek. Ya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah